Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 14 ayat 56 sampai 57 karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi. Diriwayatkan dari hadisnya Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia seorang hamba yang banyak berfikir dan memiliki keyakinan yang baik. Dia mencintai Allah Ta'ala dan Allah mencintainya. Allah menganugerahinya hikmah dan Allah memilihnya untuk dijadikan khalifah atau pemimpin untuk menetapkan hukum dengan benar. Kemudian Luqman berkata, wahai Tuhanku, jika engkau membebaskanku untuk memilih, maka aku memilih afiah dan aku meninggalkan ujian. Tapi jika engkau telah menentukan kepadaku, maka aku tunduk dan patuh karena sesungguhnya engkau akan menjagaku. Hadis ini dituturkan oleh Ibnu Atiyah. Luqman Hakim hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud berkata kepada Luqman, engkau beruntung wahai Luqman, engkau diberikan hikmah dan ujian disingkirkan darimu. Sedangkan Nabi Daud diberi khilafah dan diberi ujian dan fitnah. Imam Qatadah berkata, Allah memberikan pilihan kepada Luqman antara kenabian dan hikmah. Kemudian Luqman lebih memilih hikmah daripada kenabian. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam ketika Luqman tidur. Kemudian malaikat Jibril menaburkan hikmah kepada Luqman. Ketika pagi tiba, Luqman berbicara dengan hikmah. Ditanyakan kepada beliau, mengapa engkau lebih memilih hikmah daripada kenabian? Beliau menjawab, sesungguhnya jika Allah mengutusku sebagai nabi berdasarkan ketetapan, maka aku pasti berharap pertolongan darinya. Sesungguhnya jika Allah mengutusku sebagai nabi berdasarkan ketetapan, maka aku pasti berharap pertolongan darinya dalam kenabian. Tetapi Allah memberikanku pilihan, maka aku khawatir jika aku tidak mampu terhadap kenabian, dan jadilah hikmah hal yang aku sukai. Para ulama berbeda pendapat mengenai pekerjaan Luqman. Katanya beliau adalah seorang tukang jahit. Ini menurut Imam Sa'id bin Al-Musayyab. Dikatakan kepada orang yang hitam, janganlah khawatir karena kamu orang hitam, karena sesungguhnya ada 3 orang terbaik dari kulit hitam, yaitu Bilal, Mahja, maulanya Umar, dan Luqman. Ada yang berpendapat bahwa Luqman bekerja mencari kayu untuk juragannya. Luqman berkata kepada orang yang melihatnya, jika engkau melihat tebalnya kedua mulutku, maka dari keduanya keluar kalimat-kalimat yang lembut. Jika engkau melihat hitamnya kulitku, maka hatiku putih. Ada yang berpendapat bahwa dulu Luqman adalah seorang pengembala. Kemudian ada seorang yang mengenalnya waktu dulu melihat beliau dan berkata, bukankah engkau adalah budaknya Bani Fulan? Benar, jawab Luqman. Bagaimana engkau bisa menjadi yang aku lihat sekarang? Luqman menjawab, sebab takdir Allah amanah jujur dalam berbicara dan meninggalkan hal yang tiada gunanya. Menurut Khalid Ar-Rabi, Luqman adalah seorang tukang kayu. Juragannya Luqman berkata, sembelihlah kambing untukku, kemudian kirimkanlah 2 daging terbaiknya. Kemudian Luqman mengirimkan hati dan lidah. Juragannya memerintahkan lagi untuk memotong kambing dan meminta 2 daging yang paling buruk. Kemudian Luqman mengirimkan lidah dan hati lagi. Juragannya berkata, aku menyuruhmu untuk mengirimkanku 2 daging terbaik dan engkau mengirimkan lidah dan hati. Kemudian aku menyuruhmu lagi untuk mengirimkan 2 daging terburuk dan engkau mengirimkan lagi lidah dan hati. Luqman berkata, sesungguhnya tiada sesuatu yang lebih bagus dari keduanya jika keduanya bagus, dan tiada sesuatu yang lebih buruk dari keduanya jika keduanya buruk. Refleksi dari kisah ini, bijaksana adalah kecakapan dalam menggunakan akal, etika ketika menghadapi kesulitan,
sehingga ketika menyelesaikan masalah senantiasa berdasarkan dan bertendensi kepada kebenaran. Orang bijak akan berhati-hati saat merespon. Orang bijak rendah hati dan terus belajar dalam kehidupan. Orang bijak tidak hanya mengandalkan logika, tapi berdasarkan intuisi dan perasaan. Dan orang bijak bisa dan siap menerima perbedaan. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Dikisahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 14 ayat 56 sampai 57. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.